Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan kembali lanjutan tafsir Al-Munir, surat Al-Qadar, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Zamakhsyari, mufassir ya, penulis tafsir Al-Kasyaf, berkata, makna Lailatul Qadar adalah malam menakdirkan dan menentukan berbagai perkara itu, sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat yang 4. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Di malam Lailatul Qadar itu juga ditakdirkan bahwa amal soleh yang dikerjakan saat itu lebih baik daripada amal soleh yang dikerjakan selama 1000 tahun. 1000 bulan. 1000 bulan tuh 83 tahun ya. Imam Ahmad dan Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata ketika bulan Ramadan telah tiba, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ja'akum syahrul ramadhana syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi. Oh, ini hadis yang terkenal ya. Abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min ahfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Rasulullah ya, bulan yang penuh berkah. Allah tidak mewajibkan atas kalian untuk berpuasa pada bulan ini. Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan ini. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup sehingga para setan dibelenggu. Di bulan ini terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah dicegah untuk mendapatkannya. Di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah lampau akan diampuni. Dalam surat Al-Qadar ayat 4 artinya pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril, yaitu Jibril dengan izin Tuhannya, untuk mengatur semua urusan. Para malaikat dan Jibril turun dari langit ke bumi dengan membawa semua perkara, dan semua perkara telah ditakdirkan pada malam tersebut sehingga 1 tahun ke depan. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yuqaddirul muqaddara fi lailatil bara'ah fa idza kana lailatul qadri yusallimuha ila arbabiha. Sesungguhnya Allah menakdirkan sesuatu pada malam Al-Bara'ah, maka ketika tiba malam Lailatul Qadar,
Allah menyerahkannya kepada malaikat yang mengaturnya. Para malaikat tidak akan melakukan sesuatu pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kami atau Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Surat Maryam ayat 64. Kata ar-ruh dalam surah Al-Qadar maksudnya adalah Jibril. Ini disebutkan secara khusus untuk menambah kemuliaannya dibanding pada malaikat yang lain. Itu merupakan atof atau penyandaran hal yang khusus Jibril ke yang umum para malaikat. Di antara manfaat turunnya para malaikat adalah mereka melihat di bumi berbagai macam ibadah yang belum pernah mereka lihat dilakukan oleh para penduduk langit. Mereka juga mendengar suara penyesalan para ahli maksiat yang lebih dicintai oleh Allah daripada suara tasbih. Mereka para malaikat berkata, marilah kita mendengar suara yang lebih dicintai oleh Tuhan kita daripada tasbih kita. Seakan-akan ibadah di bumi pada bulan ini pada malam ini mempunyai kekhususan tersendiri. Oleh karena itu para malaikat juga memintanya karena ingin pahala mereka bertambah. Itu sebagaimana seorang pergi ke Mekah agar ibadahnya di tanah suci tersebut berpahala lebih banyak. Ayat kelima, salamun ya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam ini sampai terbit fajar. Surat Qadar ayat ke-5. Malam ini penuh dengan kebaikan karena turunnya Al-Quran dan disaksikan oleh para malaikat. Tidaklah malam tersebut melainkan seluruhnya adalah keselamatan, keamanan, kebaikan, dan keberkahan. Tidak ada kejelekan pada malam tersebut sejak tenggelamnya matahari hingga terbitnya matahari kembali. Pada saat itu kebaikan dan keberkahan terus menerus tercurah dan malaikat turun dengan membawa rahmat terus menerus hingga matahari terbit. Ya, itu penjelasan Al-Qadar, tafsirnya nanti diteruskan di volume ketiga, di part ketiga tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum ya dari surat Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.